Padahal kita tahu sebelumnya PDI Perjuangan dengan keunggulannya di Jawa Timur ini menjadi penopang juga untuk suara Ganjar Pranowo. Apa yang menyebabkan sekarang Prabowo kok nampaknya lebih paling tinggi saat ini, Mas? Ya, posisi Jawa Timur ini menjadi seksi. Kenapa? Karena kita tahu ada tiga lumbung suara. Tiga provinsi terbesar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya. Jawa Barat itu sudah menjadi basis Pak Prabowo sejak 2 pemilu sebelumnya. Ya. Prabowo selalu mayoritas di sana, Pak Jokowi kalah di sana. Jawa Tengah itu basis Pak Jokowi dan sekarang menjadi basisnya Mas Ganjar. Karena itulah sebabnya provinsi yang ketiga, Jawa Timur, yang kebetulan juga jumlahnya terpadat nomor 2 setelah Jawa Barat, menjadi penentu. Kita sebut sebagai penentu, dan di sana ada dua faktor yang perlu kita dalami. Pertama faktor NU, karena di sana ada 80% yang terasosiasi dengan NU. Yang kedua ada faktor Jokowi, karena Pak Jokowi menang 65% di sana. Dan tingkat kepuasannya juga sekarang ini approval rating Pak Jokowi di Jawa Timur 80% juga. Artinya ada sama-sama segmentasinya 80. Nah, kisaran elektabilitas per hari ini seperti tadi Rati sampaikan, memang Pak Prabowo cenderung unggul tipis, tapi masih di dalam rentang margin of error dengan Ganjar Pranowo, yaitu perolehan Pak Prabowo itu di 40,6%, kemudian Ganjar Pranowo Mas Ganjar 38,2%, yang agak tertinggal ada Mas Anies Baswedan di 13,6%. Sebelumnya di survei kami 3 bulan yang lalu itu masih Mas Ganjar sedikit, masih di rentang MOE. Mas Ganjar itu 35,6%, Prabowo 34,8%. Tapi 3 bulan kemudian Prabowo mengalami kenaikan sekitar 5,8%, sementara Ganjar mengalami kenaikan 2,6%. Jadi cross di situ. Jadi kenaikannya beda, sehingga sekarang posisinya Pak Prabowo yang di atas Mas Ganjar, tapi masih di dalam rentang margin of error survei ini. Tapi ini setelah marginnya 3,1%, karena kita menggunakan 1.000 responden tatap muka ya, bukan survei telepon, bukan tatap muka langsung. Mas Hanta, ini setelah deklarasi Anies Muhaimin Iskandar, berarti kan memang suara NU kan juga cukup besar di wilayah Jawa Timur. Apakah ini juga mendongkrak kalau melihat hanya berkisar belasan persen untuk Anies Baswedan? Ya, termasuk ini kita ambil datanya sejak tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober, masih baru sekali. Artinya setelah deklarasi, termasuk bisa mengukur itu. Dan kalau kita lihat setelah kita cluster, kita dalami, kita cross tabulasi kepada pemilih NU, itu 80% pemilih itu sebarannya ke Pak Prabowo 41,7%, kemudian ke Ganjar Pranowo, ke Mas Ganjar 37,5%, ke Mas Anies Baswedan 14,6%. Jadi mirip dengan urutan elektabilitas tadi secara umum, sebaran pemilih NU. Jadi bisa dikatakan pemilih PKB belum berhasil, atau Caimin belum berhasil mendongkrak membawa basis masanya untuk Mas Anies Baswedan. Tapi kalau misal kita dalami dari subkultur ya, aglomerasi dari subkultural dari beberapa wilayah di sana itu, misalnya Mataraman sejak awal basisnya wilayah merah, basisnya Pak Jokowi, sekarang itu menjadi basisnya Mas Ganjar. Ya, daerah-daerah yang ke arah Jawa Tengah. Tapal Kuda itu dimenangkan oleh Pak Prabowo, itu basisnya Pak Prabowo sangat tebal di sana. Nah, Madura yang agak Pak Prabowo dulu sangat menang telak, tapi di sana agak turun. Di sana Anies Baswedan yang menguat. Jadi itu wilayah yang abu-abu kita istilahkan, yang sama-sama kuat antara Anies dan Prabowo di Madura. Sementara dua wilayah subkultural lainnya, Pantura dan Arek itu Malang, Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain, dan Pantura itu pertarungan yang cukup keras antara Ganjar dan Prabowo. Itu wilayah. Ini kan survei yang dilakukan Mas Hanta kan meng-capture ya untuk di Jawa Timur. Sebelumnya Jawa Barat juga ya Mas ya? Ya, betul. Jawa Barat Pak Prabowo waktu itu. Ya, betul. Jawa Tengah Pak Ganjar gitu. Ya. Dengan adanya survei yang disampaikan oleh Mas Hanta ini bisa meng-capture juga bahwa nanti Jawa Timur ini memang benar-benar menjadi kunci bagi capres dan juga cawapres. Betul, karena tadi itu dua hal ya, pemenang, karena Mas Ganjar, kita bicara dua dulu, Mas Ganjar megang Jawa Tengah, Pak Prabowo sudah megang Jawa Barat, maka Jawa Timur menjadi kunci, kunci kemenangan. Nah, siapa yang biasanya yang menang di 2 provinsi, dari 3 provinsi terbesar yang hampir 50%, 47% itu pemilih di 3 provinsi, maka dia berpotensi menjadi pemenang Pilpres, menjadi presiden. Nah, karena itu misalnya Ganjar menang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mungkin dia akan menang. Pak Prabowo kalau menang menjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur, Pak Prabowo yang menang. Dulu Pak Jokowi menang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, kalah di Jawa Barat. Nah, karena itulah disebut kenapa Jawa Timur menjadi penentu. Selain itu, kita tahu kalau bicara Jawa Timur seperti saya katakan tadi, makanya kami melakukan cross tabulasi kedua faktor pendalaman, yaitu NU yang jumlahnya juga 80% di Jawa Timur yang terasosiasi. Yang kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi juga 80%. Nah, yang beda tadi
di tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi di Jawa Timur, wajar ya 80%, itu tersebar agak tinggi ke Mas Ganjar 42,5%. Ke Pak Prabowo juga tinggi, tapi di bawahnya sedikit 39,3%, baru ke Anies 11,6%. Kalau NU lebih banyak ke Pak Prabowo sedikit, kalau pemilih yang puas dengan Pak Jokowi lebih banyak ke Mas Ganjar. Mas Hanta, apakah juga ada simulasi yang dilakukan oleh Tracking Indonesia melihat ini hanya head to head masing-masing baca pres? Apakah bacawa pres yang juga dari Jawa Timur ada simulasinya nggak? Ada, termasuk cawapres. Kita merekam di Jawa Barat juga. Kalau Jawa Barat kan Pak Erick Thohir di nomor 2, kemudian yang paling tinggi itu di Pak Ridwan Kamil sampai 30%, Pak Erick di 15%, kemudian Pak Muhaimin 14%. Nah, yang menarik di Jawa Timur, Jawa Timur itu ada 4 nama yang terasosiasi ke semuanya ke NU. Yang pertama Pak Erick Thohir di angka 19,8%, kemudian Pak Mahfud MD 15,2%, Muhaimin Iskandar 14,7%, Bukovifa 13,7%. Nah, ada Ridwan Kamil 6,8% dan Mas Gibran 6,1%. Kita bikin juga simulasi tanpa Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran nggak jauh beda, pemilih Mas Gibran ini bergesernya ke yang bertambah ada Ridwan Kamil dan Pak Erick ya, yang lain nggak terlalu signifikan, menjadi Pak Erick 21,4, Mahfud 15,7, Muhaimin 14,8, Kofifa 14,7, nah baru Ridwan Kamil 7,4, yang lainnya Sandi 4,6. Jadi berputar di antara nama itu. Jadi kalau bicara Jawa Timur ada 4 nama yang kuat, Erick, Mahfud, Muhaimin dan Kofifa. Dan keempat-empatnya terasosiasi NU, baik secara struktural maupun secara kultural. Mas Hanta, kalau melihat apakah senada juga dengan yang disampaikan Prof. Karim, bahwa saat ini apakah datanya masih akan sama sampai dengan akhir nanti, karena memang terlihat masih ada musim kemarau, keterwakilan dari wilayah Jawa Barat, dan kedekatan, selain itu juga pertanyaan lainnya, kedekatan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini apakah juga membawa nantinya untuk wilayah suara Jawa Timur dan Jawa Barat dapat ke Prabowo Subianto? Ya, selalu tentu capture terhadap peta politik dinamis ya. Misalnya ini apakah Gibran akan masuk atau tidak dalam radar kontestasi Pilpres itu berpengaruh. Kami sebenarnya membuat simulasi juga di survei nasional, Gibran dipasangkan dan seterusnya itu. Termasuk di simulasi Cawapres ada Mas Gibran. Misalnya Gibran betul-betul menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu pasti merubah strategi dari pihak PD Perjuangan dan seterusnya. Itu satu hal ya. Yang kedua dari pertanyaan tadi, saya kira PD Perjuangan dan semua partai juga sudah berkalkulasi ya, menyiapkan berbagai macam strategi pendekatan dan seterusnya. Nah, soal yang tadi terakhir soal Pak Jokowi itu paling efektif bagi Pak Prabowo maupun Mas Ganjar itu di wilayah yang basisnya Pak Jokowi tinggi perolehannya dan approval ratingnya, tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi. Seperti misalnya Jawa Tengah. Jawa Tengah paling efektif. Itu bertarung saja di Jawa Tengah, kapitalisasi sekuat-kuatnya Pak Jokowi. Yang kedua Jawa Timur, karena Pak Jokowi secara Jawa Tengah kemenangannya kan 65%, lumayan. Tapi kalau menggunakan Pak Jokowi di Jawa Barat keliru, apalagi di Sumatera Barat. Nah, jadi saya kira Pak Prabowo misalnya konteks ini menggunakan strategi kedekatan bersama dengan Pak Jokowi di Jawa Timur itu relatif tepat, apalagi Jawa Tengah. Tapi Jawa Barat itu justru figur Pak Prabowo lebih menjadi sentral, lebih menjadi epicentrum magnet elektoralnya ketimbang Pak Jokowi. Kebalikannya kalau di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, itu strategi yang harus digunakan. Ditambah tadi saya lanjutkan disampaikan oleh Prof. Karim, misalnya kita bicara Jawa Timur, kelanjutannya dua aspek, dua faktor yang sangat penting menentukan dan angkanya sama-sama di survei kami 80%. Yang terrepresentasi satu NU, yang kedua Jokowi. Nah, karena itu kalau mendekati Jawa Timur, dua hal ini tidak bisa dilepas. Jawa Timur itu NU. Jadi yang terrepresentasi dengan NU, didukung oleh NU struktural maupun kultural terutama, itu sangat dipentingkan. Yang kedua adalah dukungan Pak Jokowi di sana. Ini variabel penting di luar Jawa Barat. Nah, tapi NU juga sebenarnya tidak sepenuhnya pemilihnya mengikuti. Ada yang pemilih otonom. Kita belajar di 2004 yang lalu. Semua cawapresnya Pak Ibu Mega, Ketua Umum PBNU pada saat itu Pak Hasyim Muzadi. Kemudian adiknya Gus Dur, Pak Solahuddin Wahid juga menjadi cawapresnya Pak Wiranto. Pak Hamzah Has dari NU, Ketua Umum P3. Tapi kan dikalahkan justru oleh Pak SBY dan Pak JK. Nah, artinya Pak JK punya kedekatan. Artinya tidak otomatis juga. Nah, yang kita baca ini yang terrepresentasikan dengan NU gitu. Nah, Jawa Barat membacanya beda, dia bukan NU. Betul, ada pengaruh figur-figur seperti Pak Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil menjadi cawapres?
atau Ridwan Kamil menjadi tim pemenangan salah satu kalau tidak menjadi cawapres, misalnya beliau di Golkar, ya kalau Golkar berarti ke Pak Prabowo. Itu juga punya pengaruh. Ditambah mesin partai, saya setuju. Lihat pilkada 2018 yang lalu di Jawa Barat, mesin PKS terutama itu bekerja efektif. Sudrajat yang pada saat itu cagupnya hampir mepet dengan Ridwan Kamil. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh Pak Prabowo. Saya setuju itu. Jadi ketika dulu PKS bersama Pak Prabowo, maka terkonsolidasilah figur Prabowo yang punya magnet kuat di Jawa Barat berduet dengan PKS yang memiliki mesin politik yang bekerja efektif di Jawa Barat, itu makin bagus. Nah, sekarang kan saat ini berpisah. Nah, karena itu ada pertarungan di sini. Berarti PKS, Anies punya potensi bersama PKS, Pak Prabowo perlu antisipasi karena PKS tidak bersama lagi dengan Pak Prabowo di Jawa Barat ya.